Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan teknologi dan manajemen pusat data. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Windy Wilandari, 2 Debbie Kartika Dewi. Baik, kami akan mempresentasikannya. Yang pertama bab 1, latar belakang. Perkembangan sistem informasi saat ini begitu pesat, berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan tempat penyimpanan dan pengolahan data. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data yang berskala besar, salah satunya adalah pengaplikasian data center. Data center adalah sebuah ruangan yang menyediakan kemampuan sebagai penyimpanan terpusat, manajemen, networking, dan penyebaran data. Data center merupakan ruangan yang terdiri dari banyak perangkat, seperti media penyimpanan, server, pendingin, generator, dan masih banyak lagi. Dan harus memenuhi standar availability, scalability atau flexibility dan security. Standar internasional tentang data center yaitu TIA 942 yang dikeluarkan oleh Telecommunication Industry Association bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika. Itu suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI yaitu American National Standard. Masih di bab 1, yaitu tujuan dari standar ini adalah untuk menetapkan pedoman bagi berbagai rancangan dan elemen pembangunan data center, baik skala besar dan kecil. Standar ini peruntukan kepada para desainer data center yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari desain data center. Tier adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan keandalan data center, dan setiap tier menawarkan keandalan yang berbeda. Tier tersebut terdiri dari 4. Yang pertama, tier 1 data center yaitu basic. Kemudian tier 2 data center yaitu redundant components. Tier 3 yaitu concurrently maintainable. Tier 4 data center fault tolerance. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu pertama bagaimana cara untuk mendesain data center sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian bagian apa saja yang terpenting yang harus dimiliki. Yang ketiga bagian apa yang dapat diabaikan pada data yang ada. Kemudian tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah membangun data center yang tepat untuk Politeknik Negeri Padang dengan tetap mengikuti standar yang berlaku. Kemudian yang kedua dapat memudahkan dalam menentukan jenis perangkat, jumlah perangkat yang dapat digunakan dalam suatu fasilitas data center. Yang ketiga, manfaat data center didesain yaitu dapat menunjang kebutuhan IT tanpa mengalami gangguan yang berarti dan tidak sering terjadi kerusakan pada perangkat karena kesalahan instalasi dan kesalahan lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2 yaitu desain data center usulan. Dalam melakukan perancangan data center usulan terdapat aliran proses seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ya, ini gambarnya. Ya, ini. Kemudian perancangan data center yang diusulkan disesuaikan dengan standar TIA level 1. Masih di bab 2, 8 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi atau ruangan penentuan lokasi untuk data center mensyaratkan bahwa lokasi harus dapat dikembangkan atau expandable. Sebuah data center dapat menempati satu ruangan dari sebuah bangun, satu atau lebih lantai atau seluruh bangunan. Dalam standar TIA 942 disyaratkan bahwa lokasi data center harus bebas dari interferensi peralatan elektronik yang menimbulkan gangguan elektromagnetis. Standar TIA 942 mensyaratkan agar ruang data center disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan kedepannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembangunan raised floor. Dalam desain raised floor yang dibuat memperhatikan beberapa faktor. Pertama adalah ketinggian lantai, kemudian faktor yang mempengaruhi tinggi lantai yang ideal untuk raised floor, diantaranya ukuran dan bentuk lingkungan server, jumlah peralatan yang ditampungnya, kemudian berapa banyak udara dingin dan yang ingin dilewatkan, dan berapa banyak infrastruktur yang akan dilewatkan di bawah lantai. Makin tinggi makin besar sirkulasi udara yang ditampung, sehingga makin banyak udara dingin yang dialirkan ke permukaan lantai yang tingginya minimal 2,6 meter dari lantai, seperti sprinkles, lampu, atau kamera. Faktor berikutnya adalah kemampuan lantai menahan beban lebih banyak yang dapat ditahan oleh lantai data center.
Kemudian yang ketiga adalah safety management atau sistem security. Sistem keamanan terdiri dari pengamanan fisik dan non-fisik. Fitur sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke data center, akses berupa kunci untuk memasuki ruangan atau kartu akses atau biometrik. Perancangan sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemasangan akses keamanan pada ruang di data center yang terdiri dari pintu akses atau akses door, baik yang menggunakan finger scan maupun yang menggunakan RFID atau smart card, dan monitoring keamanan yang berlangsung dengan menggunakan CCTV. Akses masuk ini yaitu server menggunakan finger scan, sedangkan smart card digunakan apabila tim pengelola data center melakukan pekerjaan atau dinas yang harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Pengamanan fisik dilakukan terhadap bagian software atau sistem yang berjalan pada perangkat tersebut, antara lain dengan memasang beberapa perangkat lunak keamanan seperti access control list, firewalls, IDS, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, instalasi sistem kelistrikan. Dalam perancangan sistem listrik, data center ini menggunakan trench tray atau tray yang berada di dalam range port, serta tray yang letaknya tepat di bawah atap utama. UPS juga digunakan dalam perancangan ini, namun peletakan UPS berada pada rak server. Sedangkan untuk pengkabelan, jenis kabel yang digunakan bertipe NYY karena dianggap cukup untuk dapat menghantarkan listrik ke setiap perangkat, dan juga lebih aman karena ada sistem pengait dan bisa memperkuat dudukan kabel pada konektor. Untuk backup tambahan digunakan juga genset yang berada di luar ruangan data center, yaitu salah satu standarisasi data center yang dihubungkan dengan MDP atau Main Distribution Panel yang berada di ruangan data center dengan tipe grounding clean earth. Kemudian yang kelima yaitu instalasi pencahayaan. Untuk pencahayaan, desain yang dibuat memperhatikan beberapa faktor. Faktor pertama adalah pencahayaan harus minimal 50 foot candles atau 35 watt di bidang horizontal dan 20 foot candles 15 watt di bidang vertikal 1 meter atau 3 kaki di atas lantai di tengah semua lorong antara rak. Faktor kedua adalah light fixtures tidak boleh mengambil tenaga dari panel distribusi listrik yang sama dengan peralatan ruang komputer. Dimmer switch tidak boleh digunakan. Penerangan darurat dan tanda-tanda harus ditempatkan dengan benar sehingga pencahayaan tidak menghambat penerangan pada pintu darurat. Kemudian yang keenam, instalasi sistem pendinginan. Instalasi sistem pendinginan pada desain data center memakai komunikasi AC split dan AC presisi. AC split digunakan untuk mendinginkan server, sedangkan tipe AC presisi digunakan untuk menjaga kelembapan udara agar selalu berada pada batas ideal. Penggunaan AC split dan AC presisi dilakukan untuk mengurangi biaya operasional data center, namun tidak menutup kemungkinan juga memasang sistem pendingin yang redundan, yaitu apabila perangkat mengalami kerusakan akan ada perangkat cadangan yang mengambil alih fungsinya, yang dibuat dalam satu baris dan pada sisi depan dipasangkan lantai yang berlubang untuk mengalirkan udara dingin pada tiap perangkat dan membentuk lorong udara dingin atau cold aisle, dan di belakangnya membentuk lorong udara panas, di mana cara ini disebut dengan metode raw cooling oriented. Kemudian yang ketujuh adalah instalasi sistem monitoring. Sistem monitoring dipergunakan untuk memonitor perangkat dari segi suhu, kelembapan, dan memberi peringatan apabila terjadi kerusakan atau bencana, yaitu kebanjiran, kebakaran, hubungan arus pendek, dan sebagainya. Sistem yang digunakan yaitu EMS, Environment Monitoring System, di mana monitor EMS seperti perangkat yang berada di zona tersebut akan dimonitor, dan apabila terjadi masalah atau gangguan, sistem tersebut akan memberikan peringatan pada pengelola ruang data center. Sistem pendeteksi air merupakan salah satu dari EMS yang digunakan. Kemudian instalasi sistem penanganan kebakaran. Peralatan penanganan kebakaran pada data center menggunakan gaseous suppressant yang tidak akan merusak server. Material suppression yang umum adalah energen dan argonit, yaitu FM200, HFC227, dan Fe13 atau HFC23, yaitu yang menyerap panas dari api. Untuk mendeteksi api digunakan smoke detector dengan tipe ionization dan photoelectric smoke detector.
Kemudian kita akan masuk ke masih tetap di bab 2 ya, yaitu ada desain perangkat keras di dalam pusat data. Berikut ini disertakan rancangan bangun data center Politeknik Negeri Padang sesuai dengan standar TIA. Ini gambarnya ya. Standar TIA tiers itu level 1, ada keterangan gambar, ada CCTV, AC, digital ya. Kemudian server, kabel, pintu, fingerprint, alat pemadam kebakaran, dan range floor. Kapasitas dari pusat data. Yang satu, kondisi ruangan dan rak pada data center. Data center Politeknik Negeri Padang hanya memiliki satu server untuk data center dengan ukuran 2895 meter dan 9,84 meter yang berisi 2 rak dengan spesifikasi 42U, terdapat 2 unit AC dan 1 unit UPS. Kondisi rack layout sistem pada data center. Saat ini pengaturan tata letak rak tidak menggunakan metode apapun, ya berdasarkan standar yang ada, sehingga pengembangan dan penambahan rak nantinya tidak memakai dan belum adanya pelabelan pada rak, perangkat dan juga port pada perangkat yang berfungsi untuk melakukan identifikasi. Ketiga, kondisi pekabelan pada data center, yaitu masih dalam satu jalur yang sama. Selain itu, sistem pengabelan juga belum menggunakan kabel tray, di mana sistemnya juga masih tetap. Kemudian manajemen kebersihan pusat data dan juga pest control. Yang pertama, manajemen kebersihan pusat data. Selain perlindungan dari dalam, perlindungan dari luar juga perlu diperhatikan. Kebersihan adalah hal yang sangat penting di mana agar alat-alat atau hardware dalam keadaan bersih dan terhindar dari berbagai kotoran seperti debu, sarang laba-laba, kotoran dari hewan-hewan kecil dan sebagainya. Manajemen yang dilakukan yaitu manajemen kebersihan, yaitu memberikan tugas khusus pada office boy setiap hari dan rutin membersihkan ruangan tempat data center. Adapun tugas-tugasnya yaitu membersihkan peralatan komputer, pembersihan range floor, pembersihan langit-langit, pembersihan di bawah lantai tempat meja komputer. Untuk pembersihan sampai ke dalam alat-alat bekerja sama dengan jasa pembersih data center. Kemudian ada pest control. Pest control adalah pengendalian hama, adalah proses mengurangi atau mematikan berbagai serangga dan hama lainnya yang tidak diinginkan, baik itu di dalam rumah ataupun ruangan yang menyimpan barang berharga. Selain tugas khusus yang diberikan office boy, juga harus memperhatikan nomor perangkap untuk tikus dan meletakkannya pada sudut ruangan tertentu, memperhatikan ruangan yang rusak akibat ulah tikus dan segera memperbaiki. Untuk hama seperti kecoa dan semut, yaitu menggunakan beberapa jenis insektisida untuk mencegah memasuki ruangan dan membunuh hama yang ada dalam. Apabila semakin banyak dan tidak terkontrol, yaitu dengan menggunakan jasa pest control yang bersedia membantu penanggulangan hama. Ini kebijakan alternatif yang diberikan oleh Politeknik Negeri Padang. Sekian presentasi kami, mohon maaf atas kekurangannya dan terima